Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu di PJJ Matematika. Baik, kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang bab 3 ya, tentang grafik fungsi kuadrat. Baik, di bab ini kita akan bahas tentang pengertian bentuk fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat, sifat-sifat grafik fungsi, cara menggambar, dan cara menentukan persamaan grafik fungsi. Yuk kita langsung ke materi saja. Pengertian dan bentuk fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Nah, fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat ya. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah f dalam kurung x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, atau bisa kita tulis dalam y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi yang dimaksud dengan fungsi x di sini adalah perwujudan dari nilai y ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita simak. Grafik fungsi kuadrat dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Sumbu X adalah domain dan sumbu Y adalah kodomain. Grafik dari fungsi kuadrat berbentuk seperti parabola, atau sehingga kita sebut ya grafik untuk fungsi kuadrat itu adalah grafik parabola. Ya, kita simak ya. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, kalian harus mengenal dulu sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Ada beberapa yang menentukan karakteristik atau sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Di antaranya yang menentukan adalah nilai A. Jika A lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Seperti apa? Nah, bentuk gambarnya seperti ini. Jika A kurang dari 0, terbuka ke bawah, dan A kurang lebih besar dari 0, terbuka ke atas ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ada istilah titik puncak. Ini yang baik yang terbuka ke bawah ataupun terbuka ke atas. Ini titik puncaknya. Kemudian ada sumbu simetri. Nah, untuk yang terbuka ke bawah dinamakan titik puncaknya titik puncak maksimum ya. Karena di sini adalah nilai Y-nya paling besar. Karena ini garis grafik akan terus ke bawah, semakin ke bawah. Kalau semakin ke bawah berarti nilainya semakin kecil. Ya, nilai Y adalah nilai fungsi ya. Nah, maka dinamakan ini titik puncak maksimum karena yang paling maksimal ada di sini, di atas ini ya. Untuk yang terbuka ke bawah, maka ini dinamakan titik puncak minimum karena di sini nilai yang terendah atau nilai fungsi yang terendah. Ini kurva akan terus ke atas, maju ke atas. Nah, berarti yang minimumnya di sini ya. Grafik fungsi kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik. Nah, titik puncak dinamakan titik balik. Kenapa? Karena ketika kurva ini naik, maka akan berbalik turun dan membentuk kurva yang sama. Seperti ini, lengkungan yang sama. Ya, demikian juga yang ke atas. Ketika ini naik ke atas, maka ini sebelah kiri, ini sebelah kanan juga sama. Ini membentuk yang sama. Sumbu simetri di sini garis membagi kurva menjadi dua bagian yang sama besar ya. Baik, tadi Ibu menyinggung ada titik puncak maksimum, ada titik puncak minimum. Untuk yang terbuka ke bawah dinamakan titik puncak maksimum, untuk yang terbuka ke atas titik puncak minimum. Baik, kita lanjut. Sumbu simetri. Nah, sumbu simetri tadi sudah disebutkan adalah garis yang membagi kurva menjadi dua sama besar. Nah, memiliki persamaan X sama dengan min B per 2A ya. Nah, di sini gambarnya seperti yang tadi ya. Di sini ada garis sumbu simetri. Baik yang terbuka ke bawah maupun terbuka ke atas, sumbu simetrinya memiliki persamaan yang sama, yaitu X sama dengan min B per 2A. Grafik memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Nah, jika X sama dengan 0, ya, bisa terbayang oleh kita, tadi persamaannya Y sama dengan AX kuadrat plus B plus C. Kalau X-nya 0, berarti A kali X, 0 ya, 0 kuadrat ditambah B kali 0, ditambah C, berarti hasilnya tinggal apa? A kali 0 kuadrat 0, B kali 0, 0, ditambah C, berarti hasilnya tinggal C ya. Maka persamaan menjadi Y sama dengan C, atau nilai Y-nya adalah C. Maka bisa dipastikan grafik memotong sumbu Y di titik apa?
X-nya 0, Y-nya C, berarti 0, C. Nah, ilustrasinya seperti gambar berikut. Baik, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan. Grafik kuadrat akan memotong sumbu X di Y sama dengan 0. Ya, ini yang harus kalian pahami. Kalau memotong sumbu X di Y sama dengan 0, kalau memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Nah, berbalik ya. Kalau memotong sumbu X, Y sama dengan 0, memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Nah, sehingga membentuk persamaan. Nah, akar-akar dari persamaan tersebut adalah absis dari titik potong. Ya, absis itu nilai X ya. Oleh karena itu, nilai diskriminan berpengaruh kepada keberadaan titik potong. Nah, kita perhatikan di sini, Ibu sudah jelaskan di bab kedua tentang nilai diskriminan. Apabila dia lebih besar dari 0, memiliki akar yang berlainan ya. D sama dengan 0, akar kembar atau sama atau 1. Kemudian D kurang dari 0, tidak punya akar-akar. Baik, apa imbasnya ke dalam grafik? Nah, apabila D lebih besar dari 0, berarti memiliki nilai X yang berbeda. Maka akan ada dua titik potong dengan sumbu X, baik yang terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke atas berarti karakteristiknya A lebih besar dari 0 dan D lebih besar dari 0. Kalau terbuka ke bawah berarti A kurang dari 0, D lebih besar dari 0. Ya. Untuk D sama dengan 0, berarti hanya punya satu nilai X. Berarti hanya menyinggung di satu titik. Ya. Nah, seperti ini gambarnya. Ini untuk D sama dengan 0 dengan A kurang dari lebih besar dari 0. Karena terbuka ke atas, ini D sama dengan 0, A kurang dari 0, terbuka ke bawah. Dan untuk D yang kurang dari 0, itu tidak mempunyai akar-akar ya. Berarti tidak mempunyai titik potong dengan sumbu X. Atau gambarnya seperti ini, melayang di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Ya, seperti ini. Ya, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan. Titik puncak, ada titik puncak maksimum, ada minimum ya. Nah, ini memiliki persamaan gabungan dari persamaan sumbu simetri dan nilai diskriminan, negatif diskriminan dibagi 4A. Ya. Di sini B kuadrat 4AC diskriminan ya, masih ingat ya. Ada min di sini, min D per 4A ya. Ibu jabarkan di sini B kuadrat 4AC. Kemudian ini sumbu simetri min B per 2A. Nah, seperti ini ya. Ini gabungan pasangan titik puncak ya. Nilai X dan Y. X-nya adalah sumbu simetrinya dan Y-nya adalah nilai diskriminan, negatif diskriminan dibagi 4A. Cara membuat grafik fungsi kuadrat ada dua metode. Ada metode tabel, ada metode dengan mencari beberapa titik utama. Metode tabel yaitu dengan membuat tabel, memasukkan nilai domain X ke dalam fungsi Y, kemudian pasangan titik koordinat dibuat dalam koordinat kartesius, kemudian titik-titik tersebut ditarik garis menghubungkan semua titik sehingga membentuk grafik ya. Untuk yang metode kedua dengan mencari beberapa titik potong dengan sumbu X atau sumbu Y, titik puncak dan garis sumbu simetri. Tarik garis, kemudian hubungkan antar titik dan terbentuklah grafik fungsi kuadrat ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat Ibu mempunyai fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 ya. Nah, kita gambar dalam kertas berpetak ya untuk lebih mudahnya. Di sini ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Nah, kenapa kita menggambarkan di sini? Biar skalanya sama. Ini kotak ini menandakan jaraknya. Ke sebelah kiri nilai X-nya negatif, ke sebelah kanan nilai X-nya positif. Ke atas nilai Y yang positif, ke bawah nilai Y yang negatif. Di sini ada titik pusat, Ibu ilustrasikan saja dengan O atau 0. Nah, tepatnya di perpotongan sumbu ini ya. Nah, di sini tepatnya di sini. Baik, Ibu tuliskan di sini lambangnya O di luar saja, tapi yang dimaksud adalah di sini ya. Baik. Ini berarti negatif 1, karena patokan ini 0, berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, semakin ke kiri, semakin negatifnya semakin besar ya. Ke kanan ini 1, positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Ke atas ini juga positif, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ke bawah berarti ini negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Baik, Ibu kembalikan ke cara menggambar grafik. Di sini Ibu punya fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min
3, kita selesaikan dengan cara tabel ya. Kita buat tabelnya. Nah, seperti ini. Ya, Ibu mengambil di sini negatif 2. Nah, jadi kita ambil di sini domainnya bebas ya. Ibu ambil di ranah X sebelah kiri, X sebelah kanan nanti ya, harus berimbang supaya gambar grafiknya sempurna. Ibu ambil mulai dari negatif 2. Bebas ya, kalian pilih dari mana, asal ada yang X negatif, ada yang positif ya. Nah, kemudian Ibu masukkan nilai X-nya negatif 2, kenapa jadi 5 di sini? Coba masukkan negatif 2 dikuadratkan, 4 ya, dikurangi 2 kali negatif 2, 4 ya, 4 tambah 4, 8 ya, 8 dikurangi 3, 5. Jadi pasangan titiknya negatif 2,5. Nah, kita akan mencari titiknya di sini. Nah, negatif 1, negatif 2, ke atas 5. Jadi dari X negatif 2 tarik ke atas 5, karena di sini X-nya positif ya. 5 langkah ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Berada di sini ya. Ya, titiknya negatif 2,5. Oke, kita lanjut ke setelah negatif 2, berarti negatif 1. Angkanya naik ya. Negatif 1. Negatif 1 dengan cara yang sama dimasukkan, negatif 1 dikuadratkan, dikurangi 2 kali negatif 1, dikurangi 3. Negatif 1 dikuadratkan berapa? 1 dikurangi 2 kali negatif 1, berapa? 2 ya. 1 dengan 2, 3. Dikurangi 3, 0. Hasilnya berarti 0 di sini ya, negatif 1,0. Baik, titiknya berarti ada di sini. Baik, setelah negatif 1 berarti 0 ya. Angkanya naik sini. 0 dimasukkan, 0 dikurangi 2 kali 0 kurangi 3. Berapa 0 dikurangi 3? Negatif 3 ya, 0, negatif 3. Berarti ada di sumbu Y, betul. Ada di sumbu Y, karena di situ X-nya 0. Sebelah sini berarti ya. 3 langkah ke bawah, sebelah sini. 0, negatif 3. Lanjut, X-nya 1. 1 dimasukkan, 1 dikurangi 2 kali 1 dikurangi 3. 1 kurang 2 kurang 3, hasilnya negatif 4 ya. Berarti titiknya 1, negatif 4. X-nya 1, Y-nya 4, berarti ke bawah. Nah, berada di sini. Oke, kita lanjut setelah 1, 2 ya. Nah, 2 dikuadratkan, dikurangi 2 kali 2, 2 dikuadratkan berapa? 4 dikurangi 4 ya. 2 kali 2, 4 juga. 4 kurangi 4, 0 dikurangi 3. Berarti 2, negatif 3. X-nya 2, Y negatif 3. Berarti ke bawah di sini. 2 ditarik ke bawah. Dari sini ya. 2, negatif 3. Baik, kita lanjut. 3. 3 dikuadratkan 9 dikurangi 2 kali 3. 9 dikurangi 6 berarti ya. 2 kali 3. Berapa? 9 dikurangi 6, 3. 3 kurangi 3, 0 ya. 3,0. Berarti di sumbu X ya. Di sini ya. 3, X-nya, Y-nya 0. Oke. Satu lagi, cukup? 4. 4 dikuadratkan, dikurangi 2 kali 4. 4 dikuadratkan 16, dikurangi 2 kali 4, 8. 16 kurangi 8, 8. Dikurangi 3, 5 ya. Jadi 4,5. X4 tarik ke atas. Berarti di sini 4,5. Nah, Ibu harap kalian paham ya membuat titik koordinatnya. Baik, setelah terkumpul titik-titik ini, kita sambungkan dengan garis. Jangan lupa di ujung titik puncak agak melengkung. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ya inilah grafik dari persamaan grafik ya sama dengan X kuadrat min 2X min 3 dengan domain yang kita ambil tadi dari negatif 2 sampai 4. Atau kita tulis dalam notasi X lebih besar sama dengan negatif 2 dan X kurang sama dengan 4. Ya. Kita lanjutkan dengan metode yang kedua. Ini dengan metode pertama dengan tabel, yang kedua adalah dengan menentukan beberapa titik ya. Oke. Nah, ini sama koordinatnya. Kita ambil dulu untuk mencari pembuat nol fungsi ya. Pembuat nol fungsi berarti Y-nya 0 ya. Berarti titik potong dengan sumbu X ya. Y-nya 0 berarti titik potong dengan sumbu X. Nah, kalau titik potong dengan sumbu X atau dalam arti yang sama dengan 0 berarti kita mengulang kembali ke dalam pemahaman menentukan nilai X ya dari persamaan kuadrat. X kuadrat kurangi 2X kurangi 3 sama dengan 0. Ini Y-nya 0 ya.
Nah, kita cari nilai X dengan pemfaktoran boleh, dengan melengkapkan kode sempurna boleh, dengan rumus bisa boleh. Nah, Ibu sajikan di sini adalah pemfaktoran ya. Dikalikan negatif 3, dijumlahkan negatif 2. Berapa bilangannya? Negatif 3 dan 1. Oke. Berarti X plus 1 kali X min 3 ya pemfaktorannya. Berarti X1-nya lawan dari ini negatif 1. Lawan yang di dalam juga di sini 3 ya. Berarti X1 negatif 3, X2 ada 3. Nah, titik potongnya berarti negatif 1,0 dan 3,0 karena nilai Y-nya 0 ya. Nah, kita tentukan titiknya di sini. Negatif 1,0. Kemudian 3,0. Berarti di sini 1, 2, 3. Di sini ya. Di sumbu X. Ya, kita lanjutkan mencari titik potong dengan sumbu Y. Sudah dijelaskan di awal ya. Untuk mencari potong dengan sumbu Y, berarti di pasangan titik koordinat 0, C. C-nya berapa? Negatif 3. Berarti 0, negatif 3. X-nya 0, Y-nya negatif 3. Berarti ke bawah negatif 3. Di sini ya. Oke. Ya. Kita ambil satu titik lagi, titik puncak. Kita cari dulu X-nya. X-nya negatif B per 2A ya, sama dengan sumbu simetri di sini. Masukkan nilai B dan nilai A-nya. Berarti negatif kali negatif 2 dibagi 2 kali A-nya 1. Negatif kali negatif positif, 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya, nilai X-nya 1. Oke, kita cari nilai Y-nya yaitu min D per 4A atau negatif dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 4A. Dimasukkan nilai B, A, dan C-nya. Sehingga seperti ini, negatif 2 dikuadratkan, B-nya negatif 2 ya, dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya negatif 3. Nah, hasilnya kita bagi 4A, 4 kali 1. Negatif 2 dikuadratkan 4, negatif 4 kali 1 kali negatif 3 plus 12. 4 ditambah 12, 16. Di sini posisinya negatif, berarti negatif 16 dibagi 4, negatif 4. Maka titik puncaknya 1, negatif 4 ya. Nah, sebenarnya bisa saja kita langsung memasukkan nilai X sama dengan 1 ini ke dalam persamaan ini. 1 dikuadratkan 1 dikurangi 2 kali 1, negatif 2 ya. 1 dikurangi 2 dikurangi 3. Berapa? 1 kurangi 2, negatif 1 kurangi 3, negatif 4. Sama saja hasilnya. Yuk, titik puncaknya kita cari 1, negatif 4. Di sini posisinya. Nah, kita sambungkan. Kita membuat garis menyambungkan dari 4 titik ini dengan piling atau dengan pertimbangan terbentuk kurva yang proporsional ya. Nah, kanan kirinya proporsional seperti ini. Nah, walaupun hanya 4 titik, kita pakai piling atau perkiraan sehingga kurvanya proporsional. Nah, kita cari di sini sumbu simetrinya, di sini X sama dengan 1 ya. Nah, seperti ini. Nah, terlihat tampak sama ya kanan dan kiri. Berarti gambar yang kita buat sudah betul. Oke, Ibu sudah memberikan contoh dengan metode tabel maupun dengan metode mencari beberapa titik utama ya. Ibu harapkan kalian paham. Nanti di materi selanjutnya Ibu akan membahas bagaimana cara menggambar grafik dengan beberapa bentuk dari persamaan kuadrat ya. Nah, untuk kali ini Ibu cukupkan sekian. Ibu akhiri dengan memberikan latihan soal yang harus kalian kerjakan. Ini soalnya. Buatkan grafik fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 5X kurang 6 dengan dua cara ya, dengan metode tabel maupun dengan menentukan beberapa titik seperti tadi. Ya, untuk kesempatan kali ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kendala atau masalah silakan kalian hubungi Ibu ya. Atau bisa kalian ulang-ulang lagi bahasan yang tadi dari awal sehingga kalian paham. Demikian dari Ibu. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.